Kanon Alkitabiah telah berubah berulang kali selama berabad-abad dengan buku-buku yang ditambahkan atau dihapus dari kitab suci resmi dan proses itu masih berlanjut sampai sekarang. Alkitab yang dibaca oleh Katolik, Kristen Ortodoks dan anggota denominasi Protestan yang lain mungkin berisi buku yang sangat berbeda. Daftar ini adalah sekitar buku paling menarik yang tidak termasuk dalam Perjanjian Baru. Beberapa dikecualikan karena alasan yang jelas dengan beberapa kemungkinan seperti tidak pernah memiliki pembaca yang luas sampai ditemukan di perpustakaan yang tidak dikenal ribuan tahun kemudian, dan beberapa hampir tidak lolos untuk dimasukkan dalam Perjanjian Baru. Daftar ini tidak bertujuan untuk menvalidasi atau mendiskreditkan nilai dari suatu kitab tertentu, tetapi untuk memberikan beberapa konteks pada penciptaan Perjanjian Baru. Surat Barnabas adalah sebuah buku yang ditulis antara tahun 70 dan 130 Masehi, di mana umat Kristen tahu dari isinya bahwa itu ditulis setelah penghancuran kuil Yahudi tetapi ditulis sebelum peristiwa pemberontakan pada tahun 132. Itu sering dikaitkan dengan Barnabas seorang rekan Paulus, bahkan mungkin juga merujuk pada Barnabas yang berbeda. Surat ini menempatkan dirinya tepat dalam perdebatan waktu tentang hubungan Kristen dengan Yudaisme. Catatannya banyak menolak nilai ajaran sebelumnya dalam Yudaisme dan menolak semua aspek seremonial Yudaisme. Bahkan ia menetapkan interpretasi yang sama sekali berbeda dari Taurat yang diklaim menunjukkan validitas agama Kristen. The Epistle of Barnabas mengutip banyak perjanjian lama termasuk Henoch, yaitu salah satu buku paling menarik yang tidak termasuk dalam perjanjian lama tetapi termasuk dalam daftar lainnya. Apa yang disebut infansi Gospel of Thomas atau Paidika adalah dokumen apokrif yang menceritakan episode dari masa muda Yesus berusia 5 hingga tahun ke-12, dengan pengecualian narasi bait suci di mana episode-episode tersebut tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru, dan dikenal sebagai Injil biografi yang berfokus pada kehidupan Yesus sebagai seorang anak dan telah ditulis oleh orang Kristen Gnostik. Ketertarikan Injil bayi telah meledak sejak terjemahannya dari bahasa Koptik kuno dengan tulisan yang merinci tetapi periode hidupnya tidak dijelaskan dalam Injil kanonik yang lain. Keseluruhan kehidupan digambarkan secara detail tetapi telah menjadi fokus Injil kanonik. Injil masa bayi menggambarkan Yesus memiliki sifat nakal masa kecil yang sederhana seperti membuat burung dari tanah liat. Buku ini bukanlah satu-satunya Injil apokrif yang menggambarkan Yesus sebagai seorang anak. Tetapi turut wujud Injil masa bayi Syria dan Injil Pseudo Matius juga membahas kehidupan seorang Kristus saat muda. The Didache atau ajaran Tuhan dari 12 Rasul adalah salah satu favorit pribadi banyak orang. Didache pada dasarnya adalah seperangkat instruksi langkah demi langkah untuk membentuk kehidupan Kristen. Bagian pertama adalah tentang bagaimana orang Kristen harus menerapkan perintah-perintah Tuhan. Bagian kedua membahas tentang sakramen seperti pembaptisan, Ekaristi dan puasa, sementara bagian ketiga adalah tentang struktur gereja. Didache pernah dianggap untuk dimasukkan dalam Perjanjian Baru oleh beberapa orang pada masa-masa awal gereja Kristen. Dikatakan buku ini telah mempengaruhi perpecahan di gereja yang muncul selama 2000 tahun ke depan. Ia termasuk argumen tentang baptisan dan Ekaristi yang merupakan poin utama perpecahan. Jika teks ini dimasukkan, memiliki aturan ketat untuk memasukkan dalam kanon mungkin telah mencegah beberapa perpecahan yang lebih drastis selain memperburuk yang lain. Kitab-kitab apokrif Perjanjian Baru cenderung lebih fokus daripada apokrifa Perjanjian Lama, tetapi kitab Henoch selalu menjadi topik diskusi yang populer di antara mereka yang mengenalnya. Kitab Henoch ditulis sekitar abad kedua SM dan sangat berbeda dengan teks Perjanjian Lama yang kemudian dikanonisasi. Kitab Henoch dikaitkan dengan Henoch yaitu kakek Nuh dan berisi lebih banyak elemen mitologis tradisional daripada yang ditemukan di sebagian besar Perjanjian Lama. Salah satu contohnya adalah Nephilim yang disebutkan secara singkat dalam versi kanonik Kejadian dan Bilangan. Meski begitu, Kitab Henoch berkembang pesat pada kelahiran mereka hingga naik ke ketenaran dan kehancuran. Kitab Henoch juga turut merinci perjalanan Henoch melalui bumi, Sheol dan interaksinya dengan malaikat surga dan malaikat yang jatuh. Nasib kitab ini dibiarkan agak ambigu di akhir teks dan terbuka untuk banyak interpretasi yang berbeda. Hal paling terkenal yang menjelaskan penglihatan tentang akhir zaman tentu saja adalah Kitab Wahyu. Tetapi itu bukan satu-satunya wahyu yang dibaca secara luas oleh orang Kristen mula-mula, dan salah satu yang paling populer dan banyak dikutip adalah Apocalypse of Peter. Buku ini ditulis sebagai percakapan antara Yesus dan para pengikutnya. Ini pada dasarnya menggambarkan semua hal mengerikan yang terjadi di neraka dan semua hal luar biasa yang terjadi di surga. Sangat rinci tentang hukuman apa yang cocok diterima dengan kejahatan bagi mereka yang di neraka. Mereka yang menghujat Tuhan bakal digantung dengan lidah mereka.
yang berzina akan digantung pada rambut dan kaki mereka masing-masing di atas kotoran mendidih dan para pembunuh dilemparkan ke dalam lubang bersama makhluk mengerikan yang merayap. Sedangkan orang yang pergi ke surga menyanyikan musik yang indah, memiliki tubuh yang ideal dengan kulit yang bagus dengan memakai pakaian yang berkilau dan wangi. Para ahli tidak selalu menganggap Injil Maria sebagai Injil yang sejati karena teksnya tidak memiliki fokus yang sama pada ajaran Yesus dewasa sebagai Injil kanonik. Itu termasuk perdebatan tentang Maria yang menjadi narator teks tersebut karena keliru bahwa tentang narator tituler apakah perawan Maria atau Maria Magdalena. Teks tersebut hilang total 10 halaman yaitu 6 di awal dan 4 di tengah teks, di mana bagian teks yang utuh menggambarkan setelah kebangkitan Kristus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Maria telah membagikan ajaran-ajaran ini dengan murid-murid lainnya, sedang murid-murid yang lain merasa ragu bahwa Kristus akan mempercayai ajaran penting secara pribadi kepada seorang wanita tetapi tidak secara terbuka kepada pria. Antaranya yang berargumen ialah Peter dan Andrew secara khusus telah mempertanyakan kejujuran Mary sementara Levi membelanya karena alasan utama di mana teks tersebut diambil adalah dari kanon. Mungkin buku Gembala Hermes atau Shepherd of Hermes adalah salah satu buku yang lebih tidak jelas bagi pembaca modern, tetapi memiliki pengaruh besar dalam beberapa abad pertama yang sangat terkenal bagi orang Kristen mula-mula. The Shepherd direferensikan oleh banyak bapak gereja mula-mula seperti Origen, Tertullian, Irenaeus dan Clement tetapi juga sangat kontroversial pada saat itu. Buku itu digunakan sebagai kitab suci oleh beberapa gereja mula-mula tetapi dibenci oleh orang lain, di mana Origen mengutipnya sebagai kitab suci sedang Tertullian dan Clement dari Alexandria menganggapnya sesat. Namun demikian, buku ini berpengaruh bagi banyak orang dan karenanya harus diperhatikan. The Shepherd of Hermas adalah sebuah buku alegoris yang sebagian besar ditulis sebagai orang pertama yang menggambarkan visi Hermas yaitu mantan budak. Ini juga mencakup 12 perintah dan 10 perumpamaan yang sebagian besar berhubungan dengan etika Kristen dan pentingnya setia. Manuskrip Yakobus paling awal yang masih ada biasanya berasal dari pertengahan hingga akhir abad ketiga. Penulis tradisional menganggap Yakobus sebagai hamba Tuhan dan saudara Yesus Kristus. Injil ini dianggap berasal dari Yakobus dan sebagai sindiran yang sering terjadi di kalangan para bapak kuno. Ia menunjukkan ekspresi bahwa telah memperoleh penghargaan yang sangat umum di dunia Kristen. Kontroversi yang mendasarinya terutama berkaitan dengan usia Yusuf pada saat kelahiran Kristus dan menjadi duda dengan anak-anak sebelum pernikahannya dengan perawan. Namun Protoevangelium Yakobus bukanlah teks yang telah diterima secara formal sebagai bagian dari kanon Alkitabiah, terutama di Barat yang disebut secara eksplisit sebagai Injil Apokrif dan dikeluarkan dari kanon. Tetapi Kristen Timur menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk pengembangan beberapa hari raya liturgi yang penting dalam kalender Kristen. Kisah para Rasul Paulus dan Tekla, juga disebut Kisah para Rasul Paulus atau Kisah para Rasul merincikan kehidupan dan perjalanan penganut Kristen yang bertobat bernama Tekla. Setelah mendengar khotbah Paulus, beliau yang telah bertunang menolak untuk menikah dengan pria itu dan dijatuhi hukuman untuk dibakar. Tuhan bagaimanapun telah campur tangan dan menyelamatkan hidup Tekla. Tekla telah bergabung dengan Paul dan sering diancam ketika bepergian tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Dalam salah satu uji coba terakhirnya, Tekla menceburkan diri ke dalam genangan air yang dipenuhi hiu. Hiu dibunuh oleh Tuhan dan Tekla membaptis dirinya sendiri. Diteorikan bahwa kisah Rasul Paulus dan Tekla tidak dimasukkan dalam kanon resmi karena tindakan Tekla terlalu kuat untuk seorang wanita. Dia bertindak dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki dan menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima pada saat itu. Salah satu buku paling terkenal tetapi tidak termasuk dalam Perjanjian Baru adalah Injil Thomas. Ia bukanlah sebuah buku yang diwariskan selama berabad-abad tetapi ditemukan kembali sebagai bagian dari perpustakaan Nag Hammadi. Tiada bukti bahwa ia dibaca secara luas oleh orang-orang Kristen awal karena sedikit referensi yang dimiliki untuk merujuk padanya sebagai bidah. Injil Thomas masih menarik karena strukturnya berbeda dari keempat Injil tradisional. Itu karena berkumpul perkataan yang dikaitkan dengan Yesus daripada narasi kehidupan Yesus yang mencakup beberapa ajarannya. Injil Thomas telah menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari dan tidak termasuk dalam Perjanjian Baru karena bagaimana kitab itu ditemukan kembali dan sifat isinya yang menarik. Berbeda dengan Injil naratif lainnya, buku ini tidak menyebutkan kematian dan kebangkitan Yesus tetapi berfokus pada ajaran-ajarannya dan bagaimana semua ajarannya menuju kehidupan kekal jika dipahami dengan benar. Tempat nomor 1 pergi ke sebuah buku yang bahkan tidak memiliki bukti yang dikenal sebagai dokumen Q.
Seharusnya ia adalah sebuah Injil perkataan hipotetis yang menjelaskan kesamaan yang mencolok antara tiga Injil sinoptik Matius, Markus dan Lukas. Keberadaannya pertama kali didalilkan pada tahun 1900 oleh para sarjana yang mencoba memahami kesamaan antara ketiga kitab tersebut. Hipotesis Key menegaskan bahwa mungkin ada Injil keempat yang mencakup semua atau setidaknya bagian yang hilang dari Markus atau yang menggunakan ketiga Injil. Dokumen ini akan tersebar luas di seluruh gereja Kristen dan menyediakan bahan sumber untuk Injil sinoptik. Hipotesis ini berantakan bukan hanya karena tidak memiliki salinan sebagian atau lengkap tetapi sama sekali tidak memiliki referensi ke Injil misterius ini. Perdebatan hipotesis Key sangat intens dalam beasiswa hingga hari ini dengan para sarjana membangun karir baik untuk mendukung maupun menentang keberadaannya.